Allah tidak menghendaki Alkitab satu bahasa. Saya Pendeta Tan Hoinai. Ini mungkin aneh bagi Anda. Gusti Allah, Yesus Kristus tidak menghendaki Alkitab dalam satu bahasa. Allah menghendaki Alkitab itu diterjemahkan sebanyak mungkin kepada bahasa-bahasa negara. Itu Allah yang benar. Ingat Kejadian 11 ayat 7, 8, dan 9. Waktu itu dunia satu bangsa, satu bahasa. Lalu mereka ingin mendirikan menara. Apa Yesus bilang? Kita kacau balukan itu. Sehingga tiba-tiba mereka berpencar, bahasanya beda-beda, lalu tidak saling mengenal. Allah mau dunia ini tidak satu bangsa, tidak satu bahasa. Demikian pula Alkitab. Allah mau Alkitab tidak satu bahasa, tidak hanya satu bangsa. Alkitab diterjemahkan sebanyak mungkin. Hari ini Alkitab diterjemahkan 247 bahasa negara-negara di dunia. Belum bahasa daerah. Tiap negara kan ada bahasa daerahnya. Oke, sejarahnya begini. Perjanjian Lama ditulis bahasa Ibrani, ya. Kenapa ditulis bahasa Ibrani? Sebab Musa orang Ibrani, ya, di dalam Keluaran 1 ya, Keluaran 1 ayat 2 atau Keluaran 2 ayat 1 ya. Lahirlah Musa, ya, seorang Ibrani, bapaknya Lewi, ibunya Lewi. Musa itu Ibrani. Lalu Musa berbahasa Ibrani. Kata Ibrani pertama kali muncul untuk Ibrahim. Jadi Ibrahim itu orang Ibrani, Pak, betul, bukan orang Arab, Pak. Halah. Ibrahim itu orang Ibrani. Kejadian 14 ayat 13. Oke. Alkitab Perjanjian Lama ditulis pakai bahasa Ibrani. Perhatikan baik-baik Lukas 16 ayat 16. Semua Taurat dan kitab-kitab PL hanya untuk sampai Yohanes Pembaptis. Itu untuk orang Israel. Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu untuk orang Israel. Tetapi nubuatannya nyambung ke Kristen. Oke, lalu Yesus datang ke dunia, ada Perjanjian Baru. Ini nyambung dengan nubuatan Perjanjian Lama. Tetapi segala Taurat itu hanya untuk Israel. Oke? Lalu Yesus tidak mau Alkitab satu bahasa, makanya dimunculkan yang namanya Septuaginta. Tahun 70 Masehi, para rasul menulis Alkitab bahasa Yunani, karena Yunani merupakan lingua franca. Ya. Tapi waktu itu masih sangat primitif, belum ada mesin ketik, belum ada mesin fotokopi, belum ada mesin percetakan. Maka semua cuman disalin pakai manual copy. Ya, manual copying. Bahasa Yunani Alkitab disalin kepada bahasa Inggris ditulis tangan. Tahun 70-an, makanya tidak terlalu banyak diterjemahkan ke berbagai negara. Lalu blank selama 1600 tahun muncullah Tritunggal, penyesatan Tritunggal dengan Alkitabnya Tritunggal. Ya. Barulah tahun 1963 diterbitkan memakai bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Di situ mesin fotokopi sudah ditemukan. Ya, mesin 1940-an lah mesin fotokopi. Mesin cetak sudah ditemukan kurang lebih 1800 tahun 1880-an. Itu mesin percetakan, mesin ketik ya 1880, mesin percetakan itu 1500. Jadi ketika United Bible Society menerbitkan Alkitab memakai standar bahasa Inggris, itu langsung mudah sekali dikopi, bahkan scanner yaitu scan itu sudah ditemukan 1940-an. Ini UBS menerbitkan Alkitab 1963, sudah bisa difotokopi. Internet ditemukan beberapa tahun kemudian, di bawah tahun 1970. Makanya LAI bisa menerbitkan Alkitab sekitar tahun 72. Waktu itu sudah ada internet loh. Sudah bisa pakai internet ya.
Maka Alkitab bahasa Inggris disebar ke seluruh dunia, diterjemahkan sekarang ini 247 negara. Nah, Anda jangan balik kepada doktrin Menara Babel. Alkitab harus satu bahasa. Makanya Anda para mukalaf, Anda para apologeter kaleng rombeng, para mukalaf kain sobek, jangan kamu memakai doktrin Menara Babel. Ayo Pak HTD, kita debat memakai Alkitab asli bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Ingat, Allah menghendaki Alkitab diterjemahkan dalam berbagai bahasa negara. Allah tidak menghendaki Alkitab satu bahasa. Makanya Alkitab berbahasa Ibrani dan Yunani diangkat ke surga, ditaruh di dalam tabut perjanjian. Lalu yang kalian dapetin itu yaitu tiruannya lah, palsunya lah, itu ditercemar dengan Tritunggal. Makanya kalau sama HTD, kamu jangan debat balik ke doktrin Menara Babel. Alkitab hanya satu bahasa, nggak boleh. Kalau saya orang Indonesia disuruh berdoa atau suruh memahami Alkitab bahasa Ibrani atau Yunani, suruh saya berdoa kepada Allah memakai bahasa Ibrani Yunani, salah melulu, nggak ada yang benar. Allah mau Alkitab diterjemahkan standarnya pakai bahasa Inggris karena bahasa Inggris bahasa internasional. Dulu pernah pakai bahasa Yunani tapi kurang berhasil karena teknologi belum mumpuni, belum ada kopi, belum ada dan sebagainya. Sekarang 1963 mesin scanner sudah ditemukan, 1940 fotokopi juga sama sekitar tahun segitu. Mesin cetak, mesin ketik, bahkan internet beberapa tahun kemudian ditemukan. Jadi itu Alkitab disebar ke seluruh dunia. Sampai hari ini semua Alkitab kontennya sama, ya, ada huruf merah, ada huruf hitam. Yesus Kristus Tuhan Allah Alfa Omega Maha Kuasa. Jadi kalau Anda mau berdialog sama HTD, pakailah Alkitab standar bahasa Inggris. Jangan pakai doktrin Menara Babel, semua satu bahasa. Ya. Nanti dengan bahasa Inggris ini mudah di cross check. Kalau bahasa Inggris, ya, Yohanes 13 ayat 13, ya, aku guru dan Tuhan. Ya. Maka Anda boleh dicek ke bahasa Yunaninya apa, dicek ke bahasa, kalau mau bahasa Amerikanya apa, dicek lagi pakai bahasa Filipina, bahasa Cina, bahasa Indonesia. Ya, itu, ya, jangan ngecek pakai bahasa Yunani yang palsu, yang kalian palsu itu. Karena Yunaninya sudah diangkat ke surga di Wahyu 11:19. Ya. Jadi Allah tidak menghendaki Alkitab dalam satu bahasa, tidak menghendaki, ya. Jadi kita harus pahami itu, ya, jangan koar-koar doang sama HTD, ya, ya. Saya suka masih sopan sih, ya. Di situ kan nggak ada Yesus, sudahlah. Nanti kalau masih ngeyel tak bilang buang itu kitabmu. Saya mesti ngomong begitu kalau masih ngeyel, ya. Kalau sama HTD nggak usah berpikir menjadi Menara Babel. Satu bahasa, satu bangsa. Jadi Alkitab itu harus pakai yang Ibrani dan Yunani. Itu pikiran Menara Babel. Yesus tidak mau, sebagai Allah tidak mau dunia ini satu bangsa, satu bahasa. Yesus mau menjadi berbagai bahasa karena Allah itu mengerti semua bahasa dunia. Clear? Allah tidak menghendaki Alkitab dalam satu bahasa. Hebat ya Yesus, ya. Ya. Karena semua bersumber dari Yesus. Kalau sebuah kitab suci hanya satu bahasa, dijamin semua salah. Nggak akan bisa orang. Coba, ya, orang Jawa Timur disuruh berdoa memakai bahasa Ibrani. Udah intonasinya salah, udah kata sambung atau salah semua. Nggak akan bisa, ya. Itu sebabnya, ya. Orang Rwanda suruh doa pakai bahasa Yunani, ya nggak bisa, ya. Itu sebabnya Alkitab diterjemahkan sekarang ini 247 negara dunia, bahasa masing-masing. Belum bicara bahasa daerah. Kontennya sama, bahasanya doang berbeda. Itu hebatnya Yesus Allah. Allah yang benar, Allah segala Allah, Rab segala Rab. Very clear, Allah tidak menghendaki Alkitab dalam satu bahasa. Anda yang masih berpikir, ya toh, yuk kita debat dengan HTD pakai Alkitab yang satu bahasa, Ibrani Perjanjian Lama, Yunani Perjanjian Baru. Itu namanya back to the
doktrin Menara Babel. Kalau Menara Babel kayak gitu, orang itu maunya satu bahasa. Allah nggak mau. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.